Halo guys, kembali lagi di Basa-Basi Akuatik nih. Hari ini kita bahas ikan cupang. Nah, aku lagi persiapan untuk breed 2 pasang ikan cupang. Ini Nemo klasik sama betinanya Nemo klasik juga. Dan 1 pasang multicolor dan betinanya multicolor juga. Nah, aku nemuin banyak problem, baik itu problem pribadi maupun problem yang sering aku dengar di forum-forum pecinta ikan cupang di Facebook, misalkan di Instagram. Apa problemnya? Problemnya gini, seringkali begini, ngebreed ikan cupang itu kan, kalau emang udah biasa main ikan cupang dari SD, kayaknya gampang ya, cenderung mudah untuk ngebreed ikan cupang. Cuma persoalannya begini, ketika burayaknya sudah menetas di umur ke 3 hari biasanya, nah ini mau dikasih makan apa, ya kan? Sedangkan Artemia lumayan ribet, cukup ribet, plus ada kosnya juga di situ. Lalu mau dikasih makan apa, sedangkan dikasih makan kutu air itu belum bisa dimakan sama burayak umur 1 hari atau 4 hari yang baru menetas. So setelah aku teliti, dan ini juga udah aku lakuin di farm punya aku, farm kecil aku, akhirnya aku punya ide waktu itu, gimana kalau burayak yang baru menetas dikasih makan infusoria. Tapi persoalannya ada lagi guys, ternyata kalau ngasih makan infusoria kan gini, seringkali kalau kita masukin infusoria itu berserta dengan airnya. Karena apa? Infusoria itu agak lumayan sulit kalau disaring, bahkan dengan saringan serapat ini ya. Ini katanya sih ini saringan infusoria, katanya begitu, tapi seringkali nggak kena guys disaring. Contoh begini, aku juga punya cadangan infusoria di sini. Ini infusoria aku. Nih aku liatin ya, kelihatan nggak? Ini infusorinya banyak banget guys, tuh. Ya, ini infusorinya banyak banget. Ada ikan yang produsen infusorianya. Ini infusorinya banyak banget tuh guys. Kalau kalian bisa lihat tuh. Tuh, itu infusoria semua. Cuman kan problemnya gini. Terkadang ketika kita mau mengkultur infusoria, itu infusorianya ada, tetapi air di tempat dimana infusoria itu hidup kotor. Alhasil kalau airnya ikut masuk juga ke dalam lubukan burayak, airnya akan tercemar. Tuh, aku udah nyoba guys, disaring juga gak kena. Akhirnya aku mikir begini. Nah, hari ini aku mau tunjukin ke kalian termasuk aku sendiri, gimana cara untuk mengantisipasi problem itu, masalah itu. Jadi begini, hari ini aku mau nge-share gimana cara ngebreed ikan cupang yang dimana nanti setelah 4 hari menetas itu dia sudah bisa makan infusoria secara langsung. Infusorianya ada banyak, plus airnya bersih, dan kita nggak perlu kasih makan infusoria itu nggak perlu kasih makan burai ikan cupang yang baru netas itu sampai 1 minggu ke depan. Nah, prinsipnya begini, kita siapin wadah ya, bebas sih ukuran segimana, tapi biasanya emang kalau untuk ngebreed ikan cupang dia harus lumayan lebar. Nah, nanti begini, di dalam media ini nanti sama aku mau dikasih ini bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk menimbulkan infusoria adalah prinsipnya gini, kita harus taruh daun kering, kalau bisa daun pisang kering ya guys ya, yang udah dibersihin. Nanti nah ini kita masukin aja daun pisang keringnya yang udah dibersihin. Kalau bisa ya guys, soalnya nanti air ini 1 bulan ke depan nggak kita kuras. Pokoknya airnya harus sebersih mungkin, supaya nimbulin infusorianya banyak, plus nggak jadi toksik buat burayak nanti ke depannya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan ini daun ketapang. Nah, daun ketapang ini nanti berfungsi untuk
supaya nanti ketika burayak masuk, setelah timbul infusoria dan burayak sudah menetas dan masuk, ini pH-nya sudah bagus. Kita nggak perlu banyak-banyak, kasih aja satu dulu, nanti kalau kurang tinggal ditambahin. Nah selanjutnya, nah ini dia guys, untuk mempercepat timbulnya timbulnya infusoria, kita butuh ikan cupang. Jadi nanti begini, oh iya kan kita juga punya ya burayak ikan cupang gitu kan, tapi kok nggak nimbulin infusoria. Kayak begini contohnya, mana gak ada infusorianya. Kita juga taruh daun pisang di sini, kita taruh daun ketapang di sini, tapi kok nggak ada infusorianya. Nah karena beda guys, karena begini, nanti ini sebisa mungkin minim cahaya matahari, sebisa mungkin ini minim cahaya matahari. Nah disitulah infusoria nanti akan cenderung cepat tumbuh. Nah begitu. Plus dengan minimnya cahaya matahari, dengan ditambah ikan cupang untuk merangsang pertumbuhan infusoria secara cepat. Nah nanti juga kita kasih pakan guys. Nah itu juga dari kotorannya itu, dari kotoran burayak ikan cupang itu nanti akan menimbulkan infusoria lebih banyak. Tapi burayaknya jangan banyak-banyak. Kalau aku biasanya pakai cuma 5 atau 6 cukup lah. Yang penting nanti dari kotoran burayak ini, dari burayak ini ada kotoran, dan itu cukup untuk menimbulkan infusoria. Nggak perlu banyak-banyak. Itu ya udah, nih sekarang kita masukin aja. Ya, pastiin semuanya bersih ya guys ya. Oh iya, nanti juga ini burayak ini kita angkat sebelum burayak yang baru menetas itu masuk. Masukin aja. Nah, selanjutnya setelah burayak kita masukin, kita juga bisa kasih styrofoam ini guys untuk tempat kasih makan ya, supaya nanti pakannya yang kita masukin sini, biasanya aku pelet supaya nggak berceceran, jadi fokus di satu tempat sini aja. Dan kalaupun nanti ini nggak kemakan sama ikan, jadi ngendapnya di bawah sini, jadi kita bisa bersihin lah istilahnya gitu ya. Terus ini juga opsional aja guys, kalian dengan memberikan ini tanpa memberikan ini pun itu nggak masalah, karena ini cuman E4. Sengaja aku kasih E4 ini supaya nanti kalau emang ada makanan-makanan yang tidak termakan kayak pelet gini, supaya terurai oleh mikroorganismenya. Tapi kalau kalian tidak menggunakan M4 pun itu nggak apa-apa. Aku pakai M4 perikanan ya, warna pink. So ini kita kasih sekitar beberapa tetes aja sih. Aku pakai biasanya sih 4 tetes cukup. Oke, sekali lagi aku tegasin ya, karena prinsipnya kalau infusoria itu begini, kalian butuh daun pisang kering, kemudian ditambah dengan air bening, air sumur ya, kalau bisa air sumur, plus wadah tersebut disimpan di tempat yang sebisa mungkin minim cahaya matahari. Nah, adapun ikan dan E4 itu cuman opsional aja untuk perangsang agar lebih cepat. Nah, kita tunggu paling cepat itu biasanya sekitar 3 hari udah ada infusorianya. Cuman karena kita targetnya infusoria ini banyak, so kita nunggu 1 minggu. Nah, selama kita nunggu 1 minggu ini, kita prepare indukannya, kita kasih makan yang bagus, terus kita sambil siapin media untuk breednya ini. Nah, nanti kalau aku guys, biasanya nanti ini indukannya aku breed di tempat yang kecil, di tempat kecil, tapi nggak kecil-kecil banget. Biasanya di ember begini. Aku kasih ketinggian tertentu segini supaya nanti ketika air breed ini masuk ke wadah sini, ketinggiannya itu nggak tinggi-tinggi banget guys, karena kan sebagaimana kita tahu kalau tempat untuk burayak yang baru menetas atau di bawah 1 bulan itu kalau bisa airnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi biasa suka ada penyakit lain, misalnya kayak patah pinggang. Airnya mungkin nggak perlu banyak-banyak, 7 cm atau 8 cm itu cukup. Jadi nanti ketika air dari volume ember ini masuk ke media infusoria ini, itu nggak akan terlalu tinggi. Nah guys, ini update dari teknik menimbulkan infusoria di wadah persiapan untuk pembesaran burayak. Nah, hari ini setelah hari ke-6 kurang lebih, ini penampakan infusorianya udah lumayan banyak. Kalian bisa lihat di sini.
Tuh banyak pergerakan infusoria di sini ya. Nah, so ini nanti selanjutnya kita bisa taruh burayak yang sudah menetas ya. Biasanya di hari keempat atau hari kelima, di mana burayak itu udah mulai makan. So kalau nanti infusoria di sini udah muncul, kita mungkin bisa nggak perlu kasih makan burayak selama 7 hari ke depan ya. Tapi dengan catatan terus dipantau jumlah infusorianya. Kita nggak perlu buru-buru ngasih anakan kutu air sampai 7 hari ke depan setelah burayak dimasukin ke sini. So ini alhamdulillah anakan multicolor sama Nemo klasiknya udah menetas. Jadi ini tinggal persiapan masuk ke dalam box pembesaran ini yang udah ada infusorianya. Jadi rangkuman dari teknik breeding ikan cupang yang selama 7 hari ke depan gak usah dikasih pakan adalah dengan cara persiapan ya guys ya. Kalian harus persiapkan wadah pembesaran untuk burayak yang isinya itu daun pisang, air ketapang, kemudian juga dikasih E4 plus dikasih beberapa burayak ikan cupang yang udah lumayan gede ya, biasanya umur 2 bulan. Kesini dikasih pakan secara berkala ya, rutin, nggak usah terlalu banyak, yang penting dikasih makan supaya ikan nggak mati. Nah karena apa, nanti dari kotoran burayak yang ada di dalam sini itu akan menghasilkan infusoria. Nah setelah infusorianya udah berkumpul di dalam wadah ini dan air tetap bersih karena burayaknya nggak terlalu banyak, burayak yang umur 2 bulan. Nah kemudian ketika kalian ingin memasukkan burayak yang baru menetas yang udah bisa makan, jangan lupa diangkat burayak-burayak umur 2 bulan ini. So itu jadi nanti 7 hari ke depan setelah burayak yang baru menetas itu masuk ke sini, kalian mungkin ya nggak perlu kasih pakan burayak sampai 1 minggu ke depannya. Nah setelah 1 minggu ke depan baru kalian bisa menambahkan secara berkala anakan kutu air ataupun kutu air itu sendiri. Nah guys, sekian dari basa-basi akuatik untuk tutorialnya. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian yang dianggap perlu mengetahui informasi ini, supaya teman-teman kalian atau teman-teman kita juga yang pecinta ikan cupang dan ikan hias lainnya supaya mendapatkan metode-metode yang bagus dalam membudidaya ikan hias. Salam basa-basi akuatik.